Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Kandang Ento Gunung Pasar. Pada video kali ini kita akan membahas seputar kandang entok, yang mana kita ketahui model kandang untuk saat ini sudah banyak berbagai model ataupun variasi yang sudah dikerjakan oleh teman-teman pegiat atau peternak entok, mulai dari kandang tradisional sampai dengan kandang modern, dan juga kandang dengan model umbaran ataupun semi umbaran, ataupun sudah menyentuh model-model peternakan besar seperti pada peternakan sekelas nasional ataupun internasional. Namun dari kesemuanya, kita sebagai pemula, lebih-lebih teman-teman yang masih ajaran seperti saya ini, dan dengan tanpa ditunjang modal yang cukup, maka sebaiknya kita memilih kandang sesuai budget saja, yaitu kandang umbaran maupun semi umbaran. Kandang semi umbaran itu dibuat untuk teman-teman yang mempunyai lahan cukup luas dengan satu atau dua tempat untuk mengerami ataupun biasa kita kenal dengan petarangan, dan juga satu tempat untuk berteduh, yang mana ini difungsikan nantinya untuk berteduh hewan-hewan ternak kita. Bisa memakai model satu rumah atau satu pomaan, yang mana nanti di bagian tengah ataupun samping dibuat petarangan, entah itu 3 ataupun 4 bagian. Misal kita punya luas calon kandang sekitar 10 meter kali 10, itu nanti kita kasih pomaan untuk berteduh, dan di samping kiri atau depan atau bahkan tengah kita bikin beberapa petarangan untuk indukan. Idealnya untuk luas calon kandang misal 10 meter kali 10 misal, itu kita untuk awalan bisa menggunakan 5 ekor atau 4 ekor dengan spesifikasi 1 pejantan dan 3 atau 4 betina, yang mana kita harapkan dari indukan ini kedepannya akan berkembang biak. Nah teman-teman, selain daripada itu, kandang semi umbaran cenderung lebih
praktis dan tidak melulu kita harus rajin membersihkan. Karena sifat yang cukup terbuka, ini nanti kotoran-kotoran dari hewan ternak kita akan terurai juga dari binatang-binatang ataupun cacing-cacing yang ada di dasar tanah. Selain itu, perlu diperhatikan kandang umbaran ini juga diharapkan cukup terkena sinar matahari, akan tetapi juga jangan terlalu terbuka, jangan terlalu panas, dikarenakan jika musim panas itu akan mengakibatkan hewan-hewan ternak kita mengalami yang namanya dehidrasi. Maka dari itu, untuk antisipasi, usahakan di dalam satu kandang itu nantinya dikasih tempat mandi atau tempat bermain. Kita kasih kolam, tidak perlu terlalu besar, asalkan kolam itu sekiranya cukup untuk berendam. Misal ukuran panjang 4 meter kali 2 meter dengan kedalaman 60 atau 40 cm, itu sudah cukup. Dan untuk perawatan khusus untuk area kolam atau di sekitarnya, usahakan kalau air sudah keruh dan berbau itu ya sebaiknya kita ganti. Itu untuk kita jaga-jaga, minimalisir dari bakteri ataupun virus-virus yang nantinya bisa menjangkit hewan ternak kita. Selain itu, keuntungan lain jika kita memakai model umbaran, itu di area kandang itu bisa kita kasih biji-bijian ataupun bisa kita tanami ubi-ubian. Itu nanti berguna sebagai pakan alamiah untuk hewan-hewan ternak endok kita, seperti biji-bijian semangka, umbi-umbian itu sangat bermanfaat untuk endok kita. Kalau kekurangannya biasanya banyak terjadi itu ketika musim hujan. Nah, ketika datang musim hujan, otomatis kalau kandang seperti ini akan terjadi becek tanah itu. Nah, ini kita juga harus mengantisipasi. Makanya di pomahan si mentok ini usahakan agak tinggi, jangan sampai sekiranya air itu masuk, ataupun bisa kita bikinkan kanal-kanal untuk mengalirkan air supaya tidak menggenang ataupun membanjiri area pomahan ataupun si area petarangan itu sendiri. Nah, di kandang ini misal dulu kalau biasanya udah masuk musim penghujan, itu misal hujan terlalu deras, itu kan kadang juga dari kolam ini kan meluap. Nah, ini saya bikinkan kanal-kanal, saya alirkan, yang penting asal air itu bisa jalan. Jadi tidak semuanya area kandang ini tergenang. Soalnya kalau semuanya tergenang dan misal intensitas hujan itu turun terus menerus 1 atau 2 hari, ya
bisa-bisa kandang ini menjadi kolam semua. Nah, ini kasihan mentok-mentok kita terlalu becek, terlalu lembab. Nah, dikhawatirkan endok-endok kita juga akan kena flu. Apalagi ketika hewan-hewan endok kita itu dalam keadaan kurang kenyang atau kurang terpenuhi makannya. Karena kalau musim penghujan, hewan itu cenderung lebih gampang lapar karena suhu tubuhnya menaik untuk menghangatkan tubuhnya karena cuaca dan juga karena kelembapan. Itu otomatis banyak membakar lemak. Jadinya hewan ternak kita itu cenderung lebih mudah lapar. Nah, jadi ya emang penting untuk membuat kanal-kanal ketika datangnya musim hujan. Itu beberapa kekurangan dari model kandang semi umbaran. Jadi ya kalau teman-teman mau bikin kandang semi umbaran itu ya perlu diperhatikan kurang lebih seperti yang sudah disebutkan di awal tadi. Keuntungannya juga kurang lebih seperti yang kita sebutkan tadi. Oke, cukup sekian teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini. Untuk selalu berkomunikasi ataupun kasih saran bisa ditinggalkan di kolom komentar. Semoga kita terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.